Tarik sini, saya ngeliat nih. Sini. Ayo, tarik sini nih. Nih. Ayo teman-teman. Wah, ini tajam mas ini. Banyak mas nih. Di sini banyak mas teman. Lihat teman-teman. Lihat. Tarik. Susah bang. Susah bang. Lihat ini tuh benar-benar terbuka banget. Lihat. Itu alam banget teman-teman. Kita bilang reptil gini teman-teman. Kita gagal teman-teman. Kita melihat satu ekor biawak gede banget teman-teman, gede banget, sumpah gede banget. Cuman dia hilang sini teman-teman. Ini tempatnya kebun saya mas, saya makan dulu gitu. Ombak paduk. Kira. Cuman tidak bisa sampai masuk ke dalam sana karena tempat halang-halangannya terlalu tinggi, itu membahayakan juga. Jadi kita hati juga. Bang, kalau ke arah sana gimana bang? Bang, sampai lagi. Karena ini tempatnya susah banget kalau kita untuk eksplor sini. Hati-hati arbolaris ya, arbolaris yang kita takutin nih. Teman-teman, yang kita takutin ini di sekeliling sini takut ada hewan jenis ular hijau teman-teman, atau Trimesurus arbolaris. Itu tuh ular hijau yang berbuntut merah yang berbisa tinggi teman-teman. Karena ini wilayahnya banyak pepohonan hijau, kita harus waspada. Jadi emang tidak berani untuk memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumput-rumput hijau sekitar sini. Bang, hati-hati bang ya. Kita yang ditakutin Trimesurus arbolaris bang. Yuk langsung aja kan yuk. Nih teman-teman. Nih, ini tuh salah satu tempat masyarakat untuk menjebak biawak atau untuk memancing biawak. Ini tempatnya teman-teman. Dia bersembunyi. Dia bikin alang-alang seperti ini. Ini tuh untuk bersembunyi di sekitar sini. Jadi ini untuk dijadikan oh iya ya. Itu teman-teman. Oh iya. Itu. Sini teman-teman. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. King Cobra lagi makan reticulatus tuh. Tuh lihat tuh. Itu lihat itu. Itu lihat tuh. Tuh. Awas tuh. Tuh lihat teman-teman, King Cobra lagi makan reticulatus teman-teman. Tuh lihat. Ih gila. Awas tuh lihat tuh. Lihat teman-teman. Ini King Cobra ini tuh. King Cobra teman-teman. Tuh lihat nih. Ini King Cobra lagi makan ya. Lihat tuh. Ih gila, lihat tuh lihat. Ih gila. Ini kamera biar agak kelihatan sini. Tuh, King Cobra lagi makan ular piton teman-teman, atau reticulatus teman-teman. Lihat teman-teman. Nah, kita nggak bisa terlalu dekat untuk mendekatinya. Kita mengganggu. Iya. Kalau kita deketin, dia nggak bisa nggak jadi makan ya bang. Dia bisa nggak jadi makan teman-teman, bahaya. Biarin aja teman-teman. Tuh lihat tuh lihat. Gila teman-teman. Nggak sia-sia teman-teman, ternyata ada King Cobra di sini teman-teman lagi makan ular sanca teman-teman, atau reticulatus piton. Ini tuh ular yang berbisa tinggi teman-teman. Lihat, melawan ular reticulatus yang terkenal dengan cara lilitan yang besar juga. Iya, lilitannya itu jelas terus. Lihat teman-teman, lihat. Terus sekitar 2 meteran ya? Ini kayaknya ular retiknya. Iya, retiknya 2 meteran nih. Tapi ini King Cobra nya lumayan besar teman-teman. Lihat. Dia lagi coba memakan ular reticulatus piton teman-teman. Kita biarin dulu ya bang. Kita lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Kita pantau teman-teman. Jangan berisik teman-teman. Lihat, kita ya mencoba melihat reticulatus dimakan sama ular King Cobra teman-teman. Lihat, karena ular ini ular yang berbisa tinggi teman-teman. Udah kita tunggu aja ya bang. Lihat tuh. Dia lagi ngunyah teman-teman. Lagi ngunyah kepala teman-teman. Lihat.
Kepala ayam. Kepala ayam. Kayak janda. Jangan, punya Sugi tuh mah. Jangan. Jangan kan tukang kopi nih. Tukang goreng pisang. Kita santai dulu teman-teman. Lanjut. Lihat teman-teman, lihat teman-teman, lihat teman-teman, lihat teman-teman. Pertama kali kita melihat reticulatus sedang dimangsa sama ular ini piton teman-teman. Lihat teman-teman, reticulatus dimakan sama ular king cobra teman-teman. Lihat teman-teman, lihat besar banget teman-teman. Lihat teman-teman, gede banget lihat. Teman-teman. Gede banget teman-teman, lihat gede banget teman-teman. Lihat teman-teman, mana yang akan menang teman-teman, apakah reticulatus apakah ular piton teman-teman. Lihat teman-teman, Reticulatus piton gimana? hah itu lihat bang, itu King Cobra sama reticulatus. Mana yang menang? Mana yang menang teman-teman. Lihat tuh, lihat teman-teman. Tapi dia lihatnya. Lihat tuh, lihat tuh, itu lihat teman-teman. Itu lihat tuh, lihat bang, reticulatusnya lihat bang, ternyata masih hidup ya bang. Lihat tuh, reticulatusnya masih hidup teman-teman. King Cobra ini juga masih hidup teman-teman. Lihat, masya Allah, lihat teman-teman. Lihat, wah lebih enak lagi nih melihat, biar lebih deket gimana nih bang. Kita deketin aja dulu. Deketin gimana? Tapi kalau deketin dia pasti muntah nih bang. Tuh lihat teman-teman. Lepas teman-teman. Teman-teman Lepas lihat, lihat nah, lihat teman-teman, lihat. Ih, lihat, dilepas bang. Lepas. Lihat, lu lihat King Cobra ini. Lihat tuh, gimana bang? Yuk lihat tuh teman-teman nih. Lihat dia gagal makan teman-teman. Lihat teman-teman. Reticulatus. Ya benar aja bang. Tuh lihat kan. Ini nih out nih. Lihat nih reticulatusnya teman-teman nih. Tuh lihat tuh. Lihat teman-teman, gagal dimangsanya teman-teman. Lihat teman-teman. Gila, tapi ini si reticulatus nih bakalan mati nih. Saya yakin nih bakalan mati nih. Bakalan mati karena racun untuk si bisa ularnya yang si King Cobra ini sudah masuk sepertinya teman-teman ke si reticulatus ini teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat nih digigitnya lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Nih lihat. Gila, ini kan retic gede banget ini. Awas Ton, nih lihat. Tapi ini King Cobra, lihat teman-teman. Baru pertama kali ngelihat King Cobra makan ular reticulatus nih, lihat teman-teman. Bangsat jalan. Makan, nggak jadi dia malu diliatin mulu sih. Iya lu sih malah ngeliatin. Tuh kan lihat teman-teman. Gue bilang makan dulu tadi. Tuh, abang sih belum makan dari pagi. Lu, abang lah, jangan saya lah. Lihat teman-teman, lihat teman-teman nih King Cobra-nya. Lihat teman-teman. Nih lihat teman-teman nih. Nih, ini sebenarnya bang, kalau ketika dia saling kanibal ya. Kalau untuk jenis si reticulatus itu membunuh si King Cobra dengan cara ayo pertaruhan Mukoton. Antara King Cobra sama reticulatus piton menang di mana? Kalau menurut saya nih bang ya, kalau misalnya ukuran yang lebih gede piton, menangan piton. Kalau menurut saya mati dua-duanya. Mati dua-duanya. Dia dililit. Iya. Ini kena racunnya. Pinter Tony, itu benar jawaban yang benar. Karena begini teman-teman, ketika ular reticulatus piton ini membunuh mangsanya dia dengan cara melilit ya, nih ya, dengan cara lilitannya. Dan untuk si ular King Cobra ini membunuh mangsanya dengan cara mengeluarkan bisanya. Nah, ketika dia memakan si ular ini teman-teman, dia akan dililit dan dia bisa mati dengan lilitannya nih. Ini gede banget Ton. Tapi ketika si ular reticulatus piton ini ketika menang melawan si ular King Cobra ini, dia pun akan mati teman-teman. Dia bakal mati nih bang. Ini dia akan mati dengan si bisa ular yang sudah digigitkan ke si si ini nih, si reticulatus ini nih. Nih lihat teman-teman nih gigitannya nih. Nih lihat nih. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Bisa dilihat ini ada jarum suntikan dari si bisa ular King Cobra. Kemungkinan dia sudah masuk. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Dia nunggu dulu mangsanya mati. Iya, dia pasti nunggu mangsanya mati. Nunggu mangsanya mati. Iya, karena ini dia berbeda sama ular-ular lain ya. Karena dia lilitannya kencang, kemungkinan dia tadi ketika menggigit si ular ini bertarung, dia
sempat terjadi konflik pertengkaran dengan rumah tangganya. Jadi rumah tangga dia sudah tidak akur lagi. Akhirnya dia sudah memisahkan diri. Karena itu kan. Jadi begitu teman-teman ceritanya. Jadi kalau seumpamanya dia udah ada pertengkaran di antara aku dan dia akan memutuskan hubungannya. Dengan itulah dia akan memutuskan hubungannya dengan antara iya dah dia. Iya tuh. Ini lihat teman-teman, ini lihat nih, nih. Ini udah lemes bang, lihat bang, lihat tiklos udah lemes nih. Sedikit bisa. Wih gila. Wis. Awas. Nih lihat teman-teman, awas teman-teman, kita mau ambil ular reticulatus ya teman-teman. Ini lihat teman-teman, lihat teman-teman, nih lihat teman-teman, nih lihat teman-teman, tuh reticulatusnya teman-teman, nih lihat. 2 meteran ya? Ini sekitar berapa meter nih teman-teman? 2 meter bang. Ini 2 meter ya, 2 meter setengah teman-teman. Gila, di sini banyak banget biawak. Terus ular ini habitat banget teman-teman, habitat banget bang. Karena apa ini itu jauh dari permukiman warga teman-teman, ini lingkungan dia. Semua. Ini kebun semua, persawahan semua, jauh dari permukiman warga. Lihat teman-teman, lihat teman-teman, jenis reticulatus ini teman-teman. Nih lihat nih tuh, ini dia lumayan emas teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Wes, tuh lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat nih teman-teman. Lihat, masih dipantau sama si king cobra-nya teman-teman. Lihat teman-teman, dia gagal makan. Karena tadi perkelahian mungkin cukup berat ya. Si ular ini apa namanya? Agresif juga ini tadi dililit juga ya, ini dililit abis-abisan nih sama si ini nih. Palanya. Dililit abis-abisan nih si KC ini teman-teman sama si reticulatus teman-teman. Tapi ketika dia mati, dia akan datang lagi, Bang. Dia pasti diintau terus sama dia nih. Dia akan dimakan lagi sama dia teman-teman. Gila lihat teman-teman. Baru pertama kali kita harus melihat lagi teman-teman. 3 meter lebih ya? Ini gede banget ini dia teman-teman, king cobra. Emang di wilayah sepat sini teman-teman masih banyak banget ular king cobra teman-teman. Gila teman-teman. Lihat lihat teman-teman. Ingat teman-teman, pokoknya ketika melihat ular seperti ini, jauhin teman-teman. Jangan pernah tiru adegan ini ketika melihat ular seperti ini, berusaha untuk didekatkan nih teman-teman. Lihat nih, nih si king cobra lagi mencoba untuk memakan ular reticulatus teman-teman. Gila teman-teman, ini spontan banget, jarang banget ada ketika kita melihat jenis-jenis reptil memakan di lingkungan di sendiri ya bang ya. Nih lihat teman-teman. Bagaimana kalau kita intip dari kejauhan lagi? Intip lagi? Iya. Boleh. Kalau seumpamanya ada janda mas, saya mau ngintip-ngintipan. Ya, enggak lagi. Perawan. Ih, tapi enakan janda habis sekarang bang. Orang enak. Sekarang janda lagi naik daun. Iya. Ya susah tuh naik daun mah. Mengapa? Orang bisa. Mengapa? Tadi mau beli Mang Sudi loh. Oh iya, punya Bang Sugi janda mah ya. Iya. Si Sugi sih orang ikut-ikut. Wih, bagaimana sih? Nih lihat teman-teman, tuh lihat teman-teman. Lihat teman-teman, nih lihat tuh reticulatusnya teman-teman masih bisa kuat. Dia masih bisa, tapi ini banyak banget suntikan dari si bisa ularnya teman-teman. Lihat nih teman-teman, nih lihat, ini ada 3 titik teman-teman, disuntikan dengan lihat teman-teman, dengan bisa ular si king cobra teman-teman. Lihat teman-teman, tapi untuk jenis si king cobra ini bisa membunuh dengan racunnya sendiri teman-teman. Lihat teman-teman, lihat si ular ini masih bisa bergerak karena si bisa neurotoxinnya masih menjalar di sekitar tubuh si ular ini teman-teman. Lihat teman-teman. Nih lihat nih ya, kenapa nih? Kan si ular ini kan mematikan atau memakan mangsanya itu kan dengan menceplokkan bisanya masuk ke organ si ular ini ya teman-teman ya. Tapi kenapa ketika dimakan sama si ular ini, si bisa ularnya itu tidak mati sama dia sendiri? Kenapa? Ayo. Apa ayo? Ayo kenapa ayo? Kenapa ayo Ton? Karena apa? Kenapa? Karena sayang-sayang kalau dibuang tinggal begitu saja. Bukan bang, bukan. Ini lihat teman-teman. Ini lihat teman-teman. Kenapa? Untuk jenis king cobra atau jenis ular yang berbisa seperti ini, ketika memakan mangsanya, dengan dia menyemprotkan si bisa ularnya ke organ si mangsanya. Kamu jangan membunuh, mau kemana kamu? Lihat teman-teman. Lihat dengan si mangsanya teman-teman. Si ular ini. Nah ini tuh ular ini bisa jadi imun kekebalan tubuh untuk dia juga bang. Gitu. Jadi bisa menambah imun untuk dia nih, imun kekebalannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum suntik vaksin ya harus diimunisasi dulu, harus ke puskesmas dulu. Seperti dia aja mempunyai imun kekebalan tubuh. Gigit. Lihat teman-teman, lihat nih, set deh. Lihat teman-teman, pertarungan antara reticulatus dengan ular king cobra teman-teman. Pertama kali kita melihat king cobra memakan ular reticulatus di alam teman-teman. Lihat teman-teman. Wih gila teman-teman, lihat. Gila. Ini hampir saja ular ini ditelan sama si king cobra teman-teman. Tapi tadi kemungkinan dia mendengar kita ketika suara kita ya. Suara kita di sini teman-teman, akhirnya lilitan si si ular ini melepaskan si
kepala si king cobra ini teman-teman. Tadi udah hampir dimakan nih teman-teman. Udah hampir dimakan ini teman-teman. Gila, ini palanya udah masuk ya bang? Udah masuk segini padahal nih. Tapi ini masih hidup loh. Karena dia dililit. Iya, karena dia dililit tapi ini masih hidup ya teman-teman. Lihat. Padahal ini tadi kepalanya sudah masuk nih ke apa namanya? Tapi dia masih bisa nyerang manusia juga ya? Hah? Masih bisa nyerang manusia Masih juga. bisa nih, lihat nih, anehnya nih, lihat nih teman-teman. Ternyata tuh lihat. Dia masih mempunyai kekuatan. Walaupun dia tersuntikan si bisa ularnya melalui si king cobra itu, disuntikan bisa ular kepada si ular ini teman-teman. Tapi dia masih bisa berbuat ini, berbuat senonoh, berbuat kurang ajar seperti kita mengeluarkan apa yang ada di otak kita. Seperti itulah kita harus menghentikan semuanya karena hidup kita semua. Oke teman-teman, kita edukasi lagi, Nih teman-teman, sahabat komunitas Sahabat Ciseng, dimanapun kalian berada, inilah yang dibilang ular king cobra teman-teman. Salah satu ular yang berbisa tinggi, ular yang mematikan dengan cara membunuh si predatornya atau si lawannya dengan cara menyemprotkan si bisa ularnya teman-teman. Wow. Menyuntikkan si bisa ularnya teman-teman. Lihat teman-teman. Kobra Jawa. Hah? Iya, menyemprotkan bisanya itu dengan itu mah kobra Jawa. Itu kobra Jawa. Ini menyuntikkan bisanya teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat jenis ular king cobra teman-teman. Lihat teman-teman. Ini tuh ular yang berbisa tinggi, ular yang mematikan dengan cara menggigitkan si bisa ularnya. Nah, nih bang nih, untuk si jenis ular itu putih copot dah. Ini bang, untuk si jenis ular king cobra ini cenderung nih dia lebih mematikan dengan cara untuk bisa ular itu mengandung neurotoksin teman-teman. Ular yang mengandung neurotoksin itu yang berbisa tinggi dengan kandungan yang menyerang jantung dan juga saraf-saraf otak teman-teman. Ini yang sangat ditakutkan. Nah katanya, menurut informasi yang banyak beredar, selain dengan neurotoksin, dia mempunyai 4 jenis bisa ular, bisa yang bisa lebih tinggi teman-teman, seperti kardiotoxin, sitotoxin, dan juga hemotoksin teman-teman. Tapi yang sudah jelas dalam kandungan si bisa ular ini, yang sudah jelas, sangat jelas sekali, dia yang memiliki yang sangat ditakutkan itu dengan kandungan bisa neurotoksin, dengan bisa yang menyerang saraf-saraf otak dan juga jantung. Ketika kita tergigit sama ular ini, kita akan mengakibatkan gagalnya pernapasan, mual teman-teman, terus pandangan buram seperti ngantuk, dan itu akan mengakibatkan kematian. Makanya ketika kita terkena gigitan ular seperti ini, cepat-cepat teman-teman sahabat komunitas Sahabat Ciseng lakukan imobilisasi. Bang, kasih tahu bang cara imobilisasi ke teman-teman. Cara imobilisasi seperti apa biar teman-teman tahu. Nih lihat teman-teman, Emon akan mengalihkan ular ini. Oke teman-teman. Emon akan Kalau cara tentang kita ular ini. gigit ular berbisa, kalau sananya di bagian kaki, dari batas mata kaki sampai pangkal paha, usahakan untuk pakai kayu, atas bawah satu, atas satu. Setelah itu diikat di sini satu, sini satu, sini satu. Jadi gunanya itu untuk tidak memompa. Kalau kita berjalan berapa kilo pun kita bakalan selamat. Tapi ini bukan mengobati, ini mencegah. Hanya mencegah ya teman-teman. Hanya mencegah. Gitu. Nah kalau sananya di bagian tangan, langsung kalian kalau pakai baju atau pakai kaos itu masukin. Jadi seperti ini, sampai ke pangkal ketek, digendong. Ini bukan mengobati, ini hanya Mencegah ya. mencegah. Tapi tetap lari ke medis. Benar. Tetap ke medis, ke rumah sakit yang terbesar. Rumah sakit itu untuk mencegah peredaran si bisa ular masuk ke organ tubuh ya bang. Karena untuk memperlambat si peredaran si bisa ular itu masuk ke organ-organ tubuh yang akan diserang seperti neurotoksin, menyerang saraf-saraf otak dan juga jantung. Sebelum kita tidak melakukan imunisasi, itu peredaran si bisa ular itu terlalu cepat dan itu bisa membahayakan untuk kita. Tapi ketika kita imobilisasi seperti tadi, untuk si bisa ular neurotoksin seperti kandungan dalam si bisa ular king cobra ini, dia akan memperlambat peredaran si bisa ular itu, menyerang jantung dan juga saraf-saraf otak. Tapi tetap kita ketika digigit seperti ini, katanya itu kita hanya diberikan waktu 30 menit untuk sampai ke rumah sakit. Kalau kita tidak lakukan imobilisasi, makanya nih sempat banyak konflik nih, teman-teman. Kalau seandainya kita imobilisasi, insya Allah benar, kita bisa tertolong ya bang. Bisa tertolong. Oke teman-teman, jangan lupa langsung terdaftar juga. Itu biasanya yang sering menangani tentang jenis-jenis ular king cobra atau jenis-jenis ular yang berbisa, itu dibantu sama Dokter Tri Maharani itu teman-teman. Bisa dicari Dokter Tri Maharani itu yang bisa membantu membantu pertolongan pertama untuk tergigit ular bisa ular seperti ini teman-teman. Oke teman-teman sahabat komunitas Sahabat Ciseng, sekali lagi jangan pernah memberanikan diri tentang adanya jenis ular seperti ini. Berani mendekat. Kenapa? Tentang jenis neurotoksin ini, ular yang berbisa tinggi, ular yang membunuh manusia dengan cara menyemprotkan bisa ular, menyuntikkan bisa ularnya dengan cara seperti itu teman-teman. Dia tidak menyembur, tapi dia hanya menyuntikkan bisanya sebanyak-banyaknya dikeluarkan sama si ular ini untuk menumpukan si predatornya atau si mangsanya teman-teman.
Bahkan ini yang dibilang tuh ular king cobra teman-teman, atau masyarakat bilang tuh cenderung ular kobra king cobra, ular soang atau ular senduk, ular senduk ya. Inilah Opa Agusana teman-teman. Ini Opa Agusana ini salah satu ular Opa, king bukannya cobra, Opa teman-teman. yang sering ngasih uang ke kita, ngasih Opa mobil, Korea. bukan Opa. Apa itu meh? Itu Opa. Opa. Tahu ya. Itu teman. Kirain saya Opa yang sering ngasih mobil gitu, Opa. Hah? Opa, kalau bahasa orang kaya itu Opa, kakek. Kakek. Nah, kakek itu kalau orang kaya yang sering ngasih mobil, Iya. pas cucunya itu Opa disebutnya. Oh, itu Opa. Iya Opa. Bukan yang opak yang digiling enak. Oh bukan, itu Opak singkong. Opak singkong. Opak singkong. Namun ke situ. Oke teman-teman sahabat komunitas Lep Ciseng nih, pokoknya nih tentang jenis ular ini, king cobra ini. Ini tuh ular yang dalam kandungan itu nih rotoksin teman-teman, yang udah jelas di kandungan dalam bisa ular ini teman-teman. Nah, ini Bang, pernah ada konflik di Sulawesi teman-teman. Konflik apa tuh? Hah? Konflik gimana? Konflik, dengerin dulu nih. Kita akan berceritakan tentang yang ada di lingkungan kita nih sendiri. Karena apa? Ini telah terjadi kan konflik yang sudah ada di masa lalu. Selain di Sulawesi, di Kalimantan, itu pernah ada kakek-kakek digigit nih tangannya nih. Ya, terus atau masyarakat digigit tangannya sama si ular ini teman-teman. Terus salah penanganannya Bang. Terus bagaimana penanganannya? Setelah digigit kan, nah dia dibawa ke dukun. Iya, untuk mengobati. Nah, ketika diobati, Dukun itu yang bukan nyanyi, itu yang penyanyi. bujangan. Bukan. Apaan? Dukun, Bagaimana? penyanyi, Bagaimana? dukun. Ih, bukan duku itu Ada mah. apa? Bukan. Ih, bukan. Ih, Pas nih, urip itu mah. sempat terjadi konflik ular ini. Ketika itu masyarakat itu dibawa ya ke dukun, cuman diobatin itu katanya digigitkan kembali si ularnya untuk menyedot si bisa ularnya. Nggak salah tuh. Iya, katanya untuk menyedot si bisa ularnya. Coba Ton. Nah, tapi nyatanya itu bisa, tapi nyatanya malah mengakibatkan kematian. Sebenarnya kita bisa aja percaya ya, kita bisa percaya, tapi kita harus mempunyai kepercayaan juga untuk pihak medis atau rumah sakit ya. Karena sekarang udah terjamin juga. Tapi hidup itu kakeknya. Meninggal Pak. Meninggal. Iya, udah nggak ada itu. Meninggal. Itu banyak terjadi konflik. Hidup, kalau handanya hidup saya mau gigitin ke kamu dia. Ih, jangan Bang, begini Bang. Kan kalau masyarakat digigit ular seperti ini kayak gini nih, jauh dari lingkungan masyarakat nih. benar. Ini caranya gimana yuk? Ya, caranya kayak tadi imobilisasi. Benar, imobilisasi, terus kita harus minta tolong. Minta tolong. Minta tolong tuh teman-teman. Minta tolong. Minta tolong sekuat tenaga. Bagaimana caranya kita bisa sampai ke rumah sakit teman-teman. Benar. Karena untuk serum si bisa anti ular ini dia hanya ada di rumah sakit teman-teman, rumah sakit besar. Dia tidak ada di klinik, bahkan dia tidak ada di pengobatan kecil. Seperti apa? Seperti aku adalah yang dia. Ketika itu si ular ini, ketika itu menjadikan ular itu. Ketika itu dia semua ini bukan semuanya. Ini kan semua ketemu sama dia. Gimana sih? Main kabur baik ini tuh, lihat tuh. Nih teman-teman. Ada lagi yang unik nih teman-teman. Nih, cenderung ular king cobra ini lihat teman-teman, emang bergerak, tapi dia nggak nengok kan? Iya. Nih, dia lihat teman-teman, dia fokus ke depan. Tapi ketika Emon menggerakkan sepatu Emon, dia akan terlihat langsung bergerak nih, lihat. Lihat teman-teman, tuh lihat. Karena apa? Ular jenis king cobra ini dia untuk pepandangan dia itu lebih aktif dengan warna hitam. Warna hitam. Ketika di warna coklat, lihat teman-teman. Lihat teman-teman, dia tidak ada perubahan. Nah, lihat tuh, lihat teman-teman. Tapi ketika ada pergerakan tuh, lihat tuh di sepatu yang warna hitam, dia aktif banget. Lihat teman-teman, lihat. Tuh lihat teman-teman, Semakin tinggi, semakin Dia tinggi. semakin tinggi, semakin aktif, Semakin tinggi. semakin aktif. Terus, Lihat teman-teman. Tuh, terus lihat, meninggi teman-teman. terus. Tuh, lihat. Terus. Karena apa? Terus. Tiba-tiba terus. Terus, nggak ada mundurnya, masih. Ini teman-teman, karena apa? Inilah jenis king cobra ini teman-teman. Aktif pada cenderung ke warna yang warna hitam, lebih aktif teman-teman. Lebih ini ya, lebih apa? Mungkin dari sensor matanya, pandangannya itu ke warna hitam itu lebih aktif banget dibanding warna-warna lain teman-teman. Nah, selain ini, jenis ular king cobra ini teman-teman, dia sering ada dijumpai nih. Kadang emang suka melihat dia tuh, suka ada di perumahan-perumahan, terus di kali-kalian, di batu-batuan, terus ada di nontonin gua lu bego. Lu nontonin gua. Capek saya, udah capek. Hah? Capek saya. Lu antu edukasi dulu dah. Biar teman-teman tuh tahu Gua tuh. aja boro-boro edukasi. Mau lihat tampangnya aja udah serem. Gimana mau edukasi? Kan nih, lihat teman-teman, Emon akan berikan contoh lagi tentang jenis ular ini teman-teman. Ketika kita terdesak di lingkungan rumah, bahkan di sekeliling kita tembok nih, di dalam nih. Kita di hadapan si ular ini, kita lihat teman-teman, kita berada dengan hadapan ular ini. Kita terdesak banget di hadapan dia, kita tidak bisa bergerak. Bahkan kita kalau bergerak, dia lebih cenderung aktif. Tapi ketika kita diam di hadapan si ular ini teman-teman, kita tidak melakukan pergerakan, ular ini tidak akan
memberanikan diri untuk menggigit kita. Kenapa? Dia kan teritorial. Yang dibilang teritorial menjaga wilayah kekuasaannya. Ketika wilayah kekuasaannya terganggu, wilayah kekuasaannya terusik, dia akan mencoba untuk melawan. Melawannya itu dengan cara apa? Pergi kalian, pergi jauh dari saya. Gue raja loh, gue king cobra loh. Gue yang punya kuasa, ini tempat tinggal gue, ini wilayah gue. Kalian pergi, jangan coba-coba kalian dekatin gue. Itu seperti itu teman-teman. Ini lihat, Emon diem aja, dia nggak ada pergerakan teman-teman. Dia malah cenderung lebih melihat pergerakan dari kayu itu teman-teman, dibanding pergerakan dari Emon teman-teman. Karena Emon tidak ada pergerakan sama sekali, dan dia tidak akan mencoba untuk menyerang Emon. Karena apa? Tidak ada pergerakan di depan Emon, tapi ada pergerakan di hadapan kayu itu teman-teman. Jadi dia lebih cenderung fokus ke sana dibanding dia fokus ke hadapan Emon. Walaupun Emon berbicara, berbicara sama teman-teman sekeras apapun, dia tidak akan mencoba menyerang dengan pembicaraan Emon tuh. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa? Kupingnya itu udah dikorek-korek pakai sabun. Terus kalau dimandikan kupingnya itu dikorek-korek. Terus kanan-kanan juga kuping terus hidung kepala, terus kepala, pundak, lutut, kaki. Bego. Ini nyasar kemana tahu gua. Bego dia mau cari teman-teman. Ini lihat teman-teman, lihat nih. Untuk jenis reticulatusnya sudah mulai melemas teman-teman. Sudah hampir mati teman-teman. Karena dalam kandungan bisa si neurotoksin ini sudah mulai aktif teman-teman. Lihat, untuk si jenis bisa ularnya, dia sudah tidak melakukan pergerakan yang macam-macam teman-teman. Emon mau coba dekatkan lagi dengan si ular ini. Inilah teman-teman hukum alam teman-teman. Kenapa? Inilah bisa saling bisa saling memangsa. Ini lihat teman-teman. Ini sudah hukum alam teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Ini sudah hukum alam. Lihat teman-teman. Lihat ini udah hukum alam teman-teman. Kenapa? Ular memakan ular. Nah ini dia. Nah ini teman-teman sahabat komunitas sayang. Ular yang bisa memakan ular ini dia. Bang. Ini ular yang memakan ular. Ini kanibal. Ini dia si kanibal. Dia memakan ular. Selain ular reticulatus, dia tuh memakan ular bisa king cobra pun, bahkan bisa si ular kobra teman-teman, atau kobra Jawa seperti ini teman-teman. Teman-teman. Bisa dimakan sama si ular ini teman-teman. Dia bisa saling membunuh nih antara si king cobra dengan king cobra nih. Nih lihat teman-teman, ular tanah, ular apapun dimangsa sama dia teman-teman. Nah, dan uniknya ular king cobra ini bang, ketika membunuh atau memangsa makanannya, untuk makanan-makanan yang jenis racun bisa ular atau jenis si bisa ular, ini dia mempunyai, bukannya dia setelah memakan jenis-jenis ular yang berbisa, dia bukannya mati teman-teman, tapi dia itu menambah imun kekebalan tubuh dia tuh. Ini uniknya sang raja teman-teman. Lihat teman-teman, sahabat komunitas Rabbit Ciceng, lihat teman-teman, inilah sahabat komunitas ini, lihat teman-teman, inilah king cobra teman-teman. Sering banget kita melihat ular king cobra di wilayah kita, tapi jarang banget ular jenis king cobra ini ada di lingkungan kita seperti memakan seperti ini ya bang. Ini lihat nih teman-teman, jarang banget ada teman-teman. Ini lihat nih, gila teman-teman, lihat. Jangan coba-coba teman-teman sahabat komunitas Rabbit Ciceng ketika melihat ular jenis king cobra memberanikan diri untuk untuk berusaha untuk mengganggunya atau berusaha untuk mengusiknya. Karena coba-coba untuk musik, lebih baik kalau kalian menemukan, lebih baik kalian menghindar. Lebih baik menghindar. Kita lari sekeras mungkin, sekuat mungkin. Ini tadi tuh banyak banget tempat pemburu. Karena apa? Di lingkungan sini tadi kita melihat apa namanya bang? Wes, awas. Tadi kita melihat biawak. Iya, tempat biawak teman-teman. Sama tempat pemburu tadi. Tempat pemburu. Kita sampai tadi dapat biawak besar banget ke sana, cuma dia masuk ke alang-alang tinggi ya. Tidak kena, jadi kita gagal mendapatkannya. Tapi pas kita mau kemarin kita melihat ular ini lagi makan reticulatus teman-teman. Lihat teman-teman, makanya yang menakutkan dalam keadaan alam seperti ini, ketika kita main di alam, kita tidak menggunakan safety seperti sepatu, itu sangat bahaya. Sebenarnya kita menggunakan celana pendek seperti ini salah teman-teman, karena ini berbahaya banget. Jangan ditiru. Benar, ini berbahaya juga teman-teman. Jangan, karena lebih fokus karena terkena gigitan ular seperti ini kita takutin. Jangan penuh ular apa? Ular tanah yang kita takutkan. Ular tanah teman-teman, si ranjau darat teman-teman. Nih lihat teman-teman. Bahkan kalau kita tergigit sama si ular ini, ketika dia mengenai celana kita, itu masih bisa ketolong teman-teman. Bahkan kita bisa tarik dan kita bisa lempar seperti itu teman-teman, seperti ular ini. Tapi hati-hati teman-teman, jangan pernah mencoba memberanikan diri untuk memegang di bagian dekat kepalanya. Itu dia bisa berbalik tuh. Ketika kita menangkap ular seperti ini, kita tangkap seperti ini teman-teman. Yang kita takutkan, dia bisa membalikkan kepalanya sampai ke belakang nih bang. Bener, 90 derajat teman-teman. 90 derajat dari ujung lehernya teman-teman. Ketika kita tangkap di bagian lehernya, dan si kepalanya itu bisa melewati dalam selaput lehernya masuk ke tangan-tangan kita teman-teman. Itu sangat membahayakan. Jangan coba-coba memberanikan diri untuk menangkapnya seperti ini nih. Jangan seperti itu teman-teman, karena itu berbahaya banget kalau tidak mempunyai keahlian. Ya teman-teman, dia lebih aktif sama
kita dibanding sama mangsanya teman-teman. Kenapa? Menurut dia menunggu mati dulu. benar, mangsanya itu tidak terlalu penting ketika dia terancam. Yang lebih penting itu si predator dia teman-teman. Kenapa? Kita seperti predator dia nih mendekati dia lebih buas dibanding mangsanya teman-teman. Karena apa? Kalian pergi, ini tempat. Lihat teman-teman, dia bisa saling menyerang. Lihat teman-teman, lihat teman-teman, terjadi penyerangan teman-teman. Lihat teman-teman, awas. Lihat teman-teman, banyak penyerangan dari ular ini teman-teman. Lihat teman-teman, Dia pergi ya. lihat teman-teman, lihat dia lebih pergi teman-teman karena dia terancam lebih banyak. Selain terancam dengan ular ini, dia terancam juga sama kita teman-teman. Lihat teman-teman, lihat teman-teman, dia stres teman-teman. Nih lihat teman-teman, ular ketika stres dia akan mengeluarkan kotorannya teman-teman. Lihat teman-teman, lihat ini, lihat sang raja, lihat teman-teman, lihat nih, lihat ketika dia terancam, tuh lihat tuh, ketika dia terancam, tuh lihat teman-teman, dia bisa berusaha untuk ketika dia terusik, dia berusaha keras untuk mencoba menyerang kita teman-teman. Makanya jangan coba mendekati. Lihat teman-teman, gila tinggi banget nih. Gila teman-teman. Udah, kalau itu kita tinggalin aja. Nanti juga kalau dia mati bisa dimakan lagi sama dia. Iya teman-teman. Jarang banget. Oke sahabat komentar, sahabat Ciseng, langsung yuk kita explore lagi yuk. Kita langsung mau explore lagi teman-teman. Dadah. Aku lapar banget sama kamu. Selamat makan kamu. Wis, awas. Kesini aja bang, kita. Sini aja, sono. Udah kan? Kita kesini aja. Teman-teman, Ciseng lihat. Lihat. Dadah. Lihat teman-teman. Aduh, lihat. Sini aja yuk. Ayo teman-teman sini. Buset. Dadah, selamat tinggal, selamat makan. Ayo teman-teman. Lihat tuh teman-teman. Ini tempat biawak nih kayak begini. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman, kita masih pencarian tentang hewan reptil teman-teman. Kita masuk di daerah. Hati-hati teman-teman, semua safety teman-teman. Lihat kita sudah meninggalkan tentang jenis ular kobra Jawa yang sedang memakan teman-teman. Kita jangan ganggu lagi. Kemungkinan dia akan memakan ular itu lagi teman-teman. Lumpur di dalam, ternyata salah jalan. Lihat sini atas. Naik. Kemana ini? Kemana ini? Naik ke atas saya. Ke atas. Teman-teman, kita harus tenang aja teman-teman. Salah jalan teman-teman. Lihat teman-teman. Ayo bang. Ayo kameramen. Awas. Kita salah jalan teman-teman. Ternyata itu air bukan galengan. Aduh. Ayo kameramen. Ayo. Kita lanjutkan untuk eksplor hari itu teman. Kita baru menemukan satu ekor king cobra dengan memakan reticulatus. Lihat teman-teman. Lihat di sana. Ternyata di sini, di sekitar sini tempat king cobra. Ini alamnya tidak terganggu teman-teman. Lihat jauh dari pemukiman warga. Jadi dibiarkan saja untuk habitat dia di sini teman-teman. Biarkan, yuk. Biar dia berkembang di sini. Ayo. Bang aja kali ya, bang. Ayo. Kita ada beberapa sesuatu. Wah, lu mah perawan banget, tak lo.